Inspirasi bagi Negeri Story. Hari ini kita ketemu dengan Dr. Med Dr. Polentino Girsang, SPB, KBD, FINAJ, FIS, FICS. Ya. Banyak banget itu. Itu apa, Dok? Saya sudah dokter besar dari Jerman. Ya. Salam lagi. Universitas yang paling tua. Oh, salah satu dunia. Sudah berdiri sejak tahun 1477. Wow. Di Jerman, Tübingen. Di sana saya promosi ambil dokter. Tapi saya ke Jerman itu tahun 64. Sebelumnya sudah kuliah kedokteran di USU 3 tahun. Dapat beasiswa. Saya cabut dari USU. Lanjut ke Jerman. Jadi, tapi turun kelas saya. Tingkat ya, tapi terus bisa langsung kuliah tahun 65. Oke. Jadi karena disitulah saya menyelesaikan studi kedokteran. Terus dokter. Kemudian selesai saya dokter, saya ngambil doktor. Dan sesudah itu dokter. By the way, saya ngambil dokter spesialis. Spesialis apa? Bedah. Apa itu? Bedah. Jadi kalau awalnya saya bedah dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi tahun 71 saya selesai pendidikan dokter. Tahun 72 saya ngambil gelar doktor. Tahun 77 saya dapat brevet ahli bedah di Jerman. Di universitas? Di sana bukan dari universitas, itu kita training di rumah sakit. Ijazahnya itu dikeluarkan oleh Persatuan Dokter. Oke, beda ya? Ya di sana seperti ID-nya di sini, sana Persatuan Dokter Indonesia. Dokter Jerman lah. Ya. Nah, itu melalui ujian kita lulus ya. Nah, misalnya persyaratan untuk bisa ujian mendapatkan sertifikat ahli harus ada minimal 2 rekomendasi dari pimpinan rumah sakit ya, yang biasanya profesor. Harus ada rekomendasi dari 2 profesor menyatakan kita sudah melakukan operasi sekian banyak ini dari kepala sampai ke ujung kaki. Ada persyaratan utama. Baru diberi gelar profesor. Baru diberi keahlian. Chirurg namanya. Saya disebut chirurg, ahli bedah. Jadi pada perjalanannya bos saya itu dulu di Jerman, bos saya di Jerman itu dia profesor, memang super genius dia. Dia operasi semua dari kepala sampai ke ujung kaki. Jadi kami ikut arus lah, terpaksa melakukan itu juga. Nah, itulah. Jadi pendidikan tahun 71 saya selesai dokter. Dokter ya. 72 saya dapat gelar doktor dengan penelitian. Pertama kali diumumkan hasil penelitian saya ada 9 poin. Itu diumumkan pertama dipublikasikan di Kongres Parasitologi Sedunia di Washington City, Amerika. Keren. Ya, itu tahun 71 itu September itu. Jadi itu temuan permulaan. Jadi ujian apanya baru tahun 72. Rigorosum namanya kalau nggak ujian dokter. Terus? Jadi saya menyatakan lulus cum laude. Ya. Jadi saya bekerja di sana di rumah sakit dulu sebagai ahli bedah. Ya. Dan pada perjalanannya ketemu jodohnya di Jerman. Siapa nama? Krista. Ya. Itu tahun berapa sih, Pak? Itu tahun 75. Wah. Saya lahir, dokter nikah. Nah, tahun 75 kami menikah secara catatan sipil di Jerman. Iya. Habis itu kami ambil cuti ke Indonesia untuk pemberkatan. Diberkati di kampung halaman saya. Di Siantar. Seribu Dolok.
Ya. Seribu Dolok. Ya, di Seribu Dolok, di sana diberkati oleh pendeta. Jadi karena ibu berasal dari Jerman, dibikinlah marganya dulu. Ya, apa marganya dikasih? Marga Sinaga. Wih, mantap kali. Sinaga, bayar 1 lembu kepada pihak Sinaga. Jadi resmi. Ya. Ikut juga kemari dulu ke Indonesia. Mertua saya dua-dua sama Opung. Ibunya Tulang. Ya. Menemani kami mengkantar burunya, buru satu-satunya. Ya gitu. Itulah itu sekilas. Itu sekilas keluarga. Jadi sudah menikah, saya kerja di sana tentunya kan. Di Jerman. Jerman di mana? Di kota Remscheid. Itu di mana tuh? Itu di dekat Wuppertal, North Rhine-Westphalen. Kota Remscheid ini terkenal sebenarnya di dunia. Oh ya, karena di sanalah lahir Dr. Ronsen yang menemukan X-ray. X-ray. Oh, di kota Remscheid. Ada museumnya di sana. Oh ya? Ya. Itu namanya Ronsen itu. Ya, Ronsen itu. Ronsen itu bahasa Jerman itu. Ya, Ronsen marganya Ronsen. Oke. Terus? Itulah X-ray itu, karena nggak tahu dia itu kemudian X-ray. Jadi kemudian itu Ronsen, di sana ada museumnya. Di Remscheid dia lah, lahiran ke Remscheid dia. Nah itulah untuk menemukan apa itu X-ray. Jadi beliau ini dokter besar. Jadi tadi saya bilangkan tadi kan saya dipublikasikan pertama kali bulan September itu tahun 71 penelitian saya. Itu bidang apa tuh? Itu saya memilih penyakit tropis. Oh ya? Yaitu mengenai kaki gajah itu. Ya. Oh. Filaria. Oh beliau. Saya pernah baca itu. Ya, filaria itu cacing seperti rambut itu. Ya. Itu ada kalau di Afrika itu loa-loa. Itu yang bikin buta mata. Oke. Jadi kalau di Indonesia, di Malaya ada itu filaria, ada jenis Malai, ada Brugia, ada Karini, ya. Itu yang bikin kaki gajah. Kakinya besar. Tumpat itu saluran limf. Karena tumpat nggak mengalir, makin besar lah kakinya, kaki gajah lah. Jadi banyak saya meneliti bagaimana mengkat pertumbuhan daripada kuman itu. Kuman atau virus? Saya cacing, mikrofilaria. Jadi mikrofilaria yang itu kumannya, itu kita ambil dari yang sudah menderita itu, dihitung berapa kumannya, itu disuntikkan ke beberapa hewan percobaan, tikus percobaan. Jadi saya meneliti ada 4 grup itu, ya, dan diamati perkembangannya sesudah disuntik sekian banyak kuman, ini, dan sesudah 6 minggu, sesudah 8 minggu, 9 minggu, 16 minggu, bagaimana perkembangan daripada kuman itu di host. Nah, itulah saya teliti semua. Jadi dengan demikian tahu kita gimana bisa di-cut pertumbuhan itu, sehingga pertumbuhannya terhenti. Itu kalau cacing itu dari mana sih itu, Prof? Jadi cacing itu ya, dari mereka main di tanah apa sih? Itu dari memang ada kumannya itu biasanya di kutu busuk. Kutu busuk itu apa? Kutu busuk yang menyebarkan itu. Kasur, tungau. Ya, tungau. Ya, itu yang Jadi di sana kalau sudah ada seseorang itu menderita filaria, itu kami itu misalnya itu disuruh binatang menderita filaria itu digigit sama kutu busuk itu tungau. Supaya pindah sama dia kuman itu. Nah, sudah pindah sama dia kuman itu, kita bunuhlah ini kutu busuk. Dapat itulah parasitnya. Parasit itu kita hitung, bisa dihitung
berapa jumlahnya. Jadi kalau saya suntik misalnya satu tikus percobaan dengan sekian banyak kuman, maka yang menjadi dewasa sekian banyak. Sekian ini sudah ini, ada gini akan begini-begini. Jadi saya ada disertasi saya itulah penelitian. Ada 9 poin yang belum pernah ditemukan sampai tahun 71 itu. Bagaimana perkembangan biaknya? Kalau kita suntik sekian, berapa yang mati, berapa yang mendewasa, berapa yang sehingga bisa dewasa dan melahirkan lagi, berapa kuman ini aja banyak apanya itu. Wah, itu sampai saya lupa tidur, lupa makan. Itu berapa tahun? Itu hampir 2 tahun saya meneliti itu. Wow. Jadi itu kenapa bisa lupa tidur dan makan? Kalau musim panas kan siang. Iya. Kalau musim panas itu jam 10 malam masih siang, terang. Jadi kalau kita duduk di laboratorium gitu, saya difasilitasi semua. Ada 2 cewek pembantu saya. Dan satu lagi ada ahli komputer dan satu lagi itu khusus menjaga hewan-hewan percobaan itu di dalam satu ruangan yang sesuai keadaannya dengan Indonesia. Jadi temperaturnya tetap 27 derajat Celcius sepanjang tahun, kelembapannya 85%. Itu dikondisikan terus. Tapi begitu. Di Indonesia seorang profesor, seorang ilmuwan tidak mendapat fasilitas seperti itu. Wah, saya dapat difasilitasi semua gratis. Yang saya harus bayar hanya untuk mencetak disertasi itu. Sudah saya dinyatakan lulus kan, dicetaklah disertasi itu. Oh ya? Jadi waktu itu saya harus menyerahkan 185 eksemplar ke fakultas. Fakultas? Ya, kedokteran di tempat saya kuliah. Ya. Jadi dari sanalah sama institut. Di sanalah disebar ke seluruh dunia yang ada kerjasama MOU untuk tukar menukar karya ilmiah. Salah satunya dikirim juga ke panitia hadiah Nobel untuk diperlombakan. Wow. Ya, begitu caranya di sana. Karena universitas saya kuliah itu dulu sudah berdiri sejak tahun 1477. Wow. Makanya begitu banyak kerjasama dengan ya. Mereka mau jangan sampai orang lain mengklaim dia punya hak keilmuan. Hak keilmuan. Tapi kenapa rumah sakit itu sekarang diklaim orang? Itu jadi sebenarnya saya hanya mau mengambil gelar doktor di sana. Jadi di Jerman. Makanya saya meneliti itu. Itu kebetulan di sana ada Tropen Institute. Jadi ada khusus untuk menanggulangi penyakit tropis. Jadi mereka piara di sana penyakit tropis, termasuk kaki gajah ini, malaria. Dipiara di laboratorium itu penyakit itu, kumannya itu. Gimana caranya tuh, Dok? Wah itu seperti apalah biologi lah, bagaimana memelihara kuman. Gila. Ya, itu dipiara di sana itu. Jadi dibikinlah percobaan dengan kuman itu. Ya, ada kawan saya misalnya, kami sama-sama berangkat ke Jerman, Dokter Purba. Kami sama-sama ngambil dokter di Tropen Institute itu. Dia mengambil dapat topik dari dokter pembimbingnya, profesor itu. Dia mau meneliti malaria. Bagaimana bisa mengobati malaria dengan tidak memakai kinina. Kinina itu apa? Kina, kan itu. Kina itu obat apa sih kayak? Iya, itulah yang pahit itu dari pohon. Pahit. Penisilin ya? Bukan. Kina itu dari pohon itu. Oh, itu kina tuh pohon. Iya. Pohon kina. Ya. Pohon kina. Itulah untuk obat malaria. Iya, betul. Itu. Tapi kan tidak semua ada di dunia ini. Oh, kina tuh ada di mana sih? Hanya di Jerman atau? Di Indonesia. Hah? Ya di Indonesia. Cuma di Indonesia? Di Indonesia lah obat kina itu. Oh. Jadi bagaimana kan di dunia barat kan tidak bisa ada semua itu.
Jadi carilah pengobatan alternatif. Berarti kan kina ini kan memang tumbuhan tropis. Iya. Ya, oke. Jadi memang tumbuhan tropis. Jadi carilah alternatif bagaimana bisa mencegah perkembangan daripada malaria ini atau membunuhnya. Jadi kawan saya itu cukup dengan high protein. Kawan saya namanya siapa, Dok? Dr. Sarmedi Purba. Sarmedi Purba. Ya, dia masih ada beliau sekarang. Masih ada. Oke, salam dulu. Disapa dulu dong. Ya. Dr. Sarmedi Purba. Halo, Sarmedi Purba. Ayo panggil dokter apa nih? Yang nama singkatnya, Pak Tua? Saya Polentino. Okay. Dokter Polentino. Ya. Benar ya, Polentino. Ya. Oke, lanjut, Dok. Ya, jadi dia meneliti itu bagaimana bisa mengobati malaria. Orang sakit malaria sembuh tanpa memakai kimia, hanya diet. Diet. Ya, protein tinggi. Jadi protein tinggi rupanya ada juga, itu ada di Indonesia. Itulah melinjo. Melinjo. Oh, buah melinjo. Itu emping itu. Di situ itu ada banyak kali esensial amino acid di situ. Wow. Kebanyakan itu asam uratnya, Dok. Ya, memang gitu. Ya, memang banyak asam uratnya. Tapi itulah yang dikasih dengan diet pakai itu, maka dengan obat-obat antibiotik biasa saja sudah bisa mati kumannya. Wow. Itu penelitian dia. Saya dengan untuk mencegah pertumbuhan dari ini bisa di-cut penularannya dan ada obatnya. Itu. Kira-kira itu. Jadi itulah mengenai itu dulu. Sekilas. Jadi terus seperti saya katakan tadi, selesai saya tahun berapa itu? Pendidikan tahun 72 kalau dokternya. Kalau dokter tahun 71. Saya ahli bedahnya saya dapat tahun 77. Dari Jerman? Ya, terus dari Jerman. Alasan kembali ke Indonesia? Saya mau berbuat di Indonesia. Di sana saya sudah next to the boss di sana. Ya. Tapi saya tadinya kan pergi ke sana, itu tujuan saya, tekad saya. Saya mau kuliah di luar negeri. Itu saya bikin statement kepada ke gereja saya lah. Ya. Kasih bikin pernyataan karena gereja kita sudah punya rumah sakit juga. Itu. Saya juga ikut mendirikan rumah sakit itu. Bapak saya mendirikan lahannya untuk bangun rumah sakit itu. Di Siantar? Di Serbudolok. Apa sih namanya? Bethesda. Rumah sakit Bethesda. Oh, itu permulaan rumah sakit Bethesda itu? Iya. Itu tadinya dokternya dokter India, tetapi istrinya orang Jerman. Dia sekolah kedokteran dulu di Jerman. Dia adalah dokter pertama di rumah sakit Bethesda itu. Itu didirikan oleh, saya Kristen. Didirikan oleh misionar Jerman. Rumah sakit bantuan dari Jerman lah. Dokter pertama di sana orang India, Dr. William. Yang di Bethesda? Ya, tapi istrinya orang Jerman. Dia kuliah di Jerman. Oke, dapat juga istri Jerman. Jadi misi perlu dokter, dia siap ke Serbudolok. Ya. Habis kontraknya di sana, datang penggantinya. Orang Norwegia. Wow. Ya, baik sekali orangnya. Bawa anak-anaknya, istrinya, mengajari anak-anaknya supaya jangan ketinggalan di sekolah. Habis dari Norwegia ini digantikan lagi sama orang Amerika. Habis dari orang Amerika digantikan oleh orang Belanda. Habis itu digantikan lagi orang Jerman. Jadi itu saya alami semua. Saya kenal semua dokter itu. Kalau begini ceritanya, siapa nanti yang melanjutkan ini? Kalau nggak ada pribumi. Kan tidak mungkin terus mereka di sana. Jadi sementara pelayanan kesehatan itu sangat dibutuhkan dan maju sekali. Sudah ada pelayanan di Serbudolok, itu besar rumah sakitnya. Terus ada poliklinik di Haranggaul, ada poliklinik di Raya, ada poliklinik di beberapa tempat lah di Haranggaul. Jadi dokternya kadang-kadang ke sana, rotasi gitu. Jadi ya satu hari ini kalau tidak ada yang menggantikan dokter asing ini, ya repot ini. Jadi saya sudah terpikir ke situ. Jadi saya bilang, saya bikin surat ke jemaat saya, pimpinan pusat gereja. Saya
nama ini sedang kuliah Fakultas Kedokteran Yusu sudah tahun ketiga. Jadi saya sudah mengamati perkembangan penyebaran Injil melalui gereja GKPS sangat pesat sekali, terutama melalui pelayanan kesehatan dan rumah sakit pendidikan. Pendidikan dan pelayanan kesehatan. Dia punya sekolah dan punya itu. Jadi kita tidak bisa tergantung kepada orang asing terus. Betul. Suatu hari kita harus mandiri. Ya. Jadi saya bilang, kalau saya bisa melanjutkan kuliah kedokteran saya di Jerman, maka saya siap untuk pulang dan mengabdi. Oke. Nggak lama, sesudah itu 6 bulan kemudian datang jawaban, oke, kami siap menerima. Itu beasiswa ya? Beasiswa. Jadi beasiswa. Dari Bethesda. Jadi saya melamar ke gereja. Terus ada satu lagi. GKI. GKPS. Gereja kita. Jadi ini GKPS. Jemaatnya. Berarti beasiswanya dari GKPS? Bukan. Lain lagi ceritanya, panjang lagi. Tapi yang mendiri ini, jemaat itu sudah besar. Ada pendetanya sudah ratusan, jemaatnya pun sudah ratusan ribu. Ya. Jadi tahun 63, pimpinan gereja kita berangkat ke Jerman, diundang ke Wuppertal, di sana pusat misinya. Dari Siantar? Ya, dari Siantar, pimpinan gereja kita di Siantar. Jadi saya melamar ke pimpinan pusat GKPS. Jadi pimpinan pusat ini, GKPS ini diundang ke Jerman. Diundang oleh misi di sana. Lantas dia diundang oleh jemaat dari mana berasal yang memulai pekabaran Injil di Simalungun tahun 1903. Itu Augustus namanya itu, misioner itu. Jadi dia berkunjunglah ke jemaatnya itu, di Borsait namanya. Sudah mau 80 tahun umurnya waktu itu. Jadi berceritalah Epurus kita ini mengenai perkembangan pekabaran Injil. Maju pesat semua. Jadi sekolah maju, anggota jemaat naik begini. Jadi, tapi dia lapis kata-katanya diungkapkan juga sama dengan zamannya misioner Augustus dulu, yang selalu didengung-dengungkan oleh misioner. Padi sudah menguning, siap untuk dipanen, tetapi kurang pemanen. Itu yang disebutkan juga oleh Augustus waktu dia di Simalungun. Dan ini juga diungkapkan kembali, biarpun sudah maju pesat begitu, karena lahannya masih luas kan. Sementara pelayan kurang. Jadi khusus mengenai pendidikan, itu yang disantuni mereka dan kedokteran. Jadi dia bilang, rumah sakit kita sudah maju pesat, tapi kami khawatir itu tidak akan berlanjut kalau tidak ada yang melanjutkan. Dan selama ini tetap dari dokter asing ke sana. Jadi pada saat ini ada 2 anak anak baptis gereja GKPS, kuliah di Fakultas Kedokteran USU. Mereka kami lihat itu berbakat. Dan kalau boleh, kalau bisa mereka menginginkan supaya mereka dapat melanjutkan studi kedokteran di Jerman. Karena ya kan terkenal pendidikan. Dan nanti kalau sudah selesai pendidikan dokter di Jerman, mereka kembali mengabdi di sana, di Serbudolok. Itu dasarnya. Jadi dijawab sama Augustus, itulah misioner pertama pendiri gereja kita. Kalau begitu dari kamilah yang 2 orang itu. Jadi penyalur aja penyalur, RMJ, Ranis untuk Misionis. Dikirim ke Jerman itu. Iya, penjamin lah. Penjamin. Ya, supaya itu terlaksana. Berarti 2 orang. Tapi dananya selalu dari sana. Iya. Dari jemaat itu. Gitu. Kita ke alur berikutnya. Ya, alur berikutnya artinya Dokter Valentino tamatlah. Dia duluan tamat karena memang dia sudah duluan. Dia ambil spesialis kandungan. Jadi
itulah sekilas dulu karirnya. Kami pulang ke Indonesia dua-dua. Iya. Bawa semua apa yang bisa dibawa. Mungkin bertanya apa yang bisa dibawa dari Jerman. Iya. Kalau Ilmu. kita berangkat ke sana ilmu. Itu sudah dapat dibawa pulang ke Siantar kalau lah. dikatakan sampai gelar doktor, dia juga gelar doktor. Dokter besar lagi. Spesialis lagi. Udah banyak tuh dok ya. Terus bawa istri lagi. Nah itu yang penting. Bawa istri. Cantik pula. Bawa anak. Wah, udah ada anak di sana? Ada. Dia bawa anak Berapa 2. anak tuh? 2. Dia bawa anak 2. Oh, dokter juga? Saya juga 2. Menikah di sana, dapat anak 2. Waduh. Baru pulang ke Indonesia. Wah, banyak oleh-oleh jadinya tuh. Ilmu, banyak hadiah. Ada lagi istri, satu lagi yang saya bawa. Apa lagi dok? Bawa Mercy. Itu dia. Mana Mercy itu? Yang biru itu ya? Kayak gitulah dulu. Oke. Nggak ada lagi sekarang. Oke. Jadi dia pertama kali ke Bethesda, dialah menangani rumah sakit itu. Siapa itu dia? Dokter Sarmedi. Dokter Sarmedi. Sama istrinya juga dokter. Oke. Saya istri saya bukan, dia istri saya seperti AMD di 3 lah. Itu. Tapi itu apa saja. Jadi pokoknya saya tidak jadi ke sana, kayak ada masalah sesuatu, katanya yang penanggung jawab departemen kesehatan di gereja kita dulu orang Amerika, mereka yang membantu pembiayaan pelayanan kesehatan di gereja kita dari Amerika, LCA, Lutheran Church of America. Jadi sudah 2 di sana, ya saya tiba mau pulang tahun 78. Sudah siap semua mau berangkat. Jadi sudah packing, sudah masuk kontainer semua barang-barang, lantas datang berita dari pimpinan pusat, ya katanya. Pimpinan pusat itu siapa? Ya pimpinan pusat di KPS, Poros lah waktu itu. Ya. Jadi mereka mengatakan, ini kepala Departemen Kesehatan GKPS bilang mereka nggak bisa terima Dr. Girsang di sini karena nggak bisa bayar gajinya katanya. Dengan alasan itu. Di Indonesia? Di Seribu Dolok. Ya itu Indonesia Seribu Dolok lah. Ya, dia tidak bisa bayar gaji saya. Jadi pada waktu yang bersamaan ada permintaan dari Rumah Sakit Balige. Oh Balige. HKBP. Mereka butuh seorang ahli bedah. Jadi ya pimpinan direktur RMJ itu tanya saya. Ya Dr. Girsang kalau nggak diterima di Seribu Dolok di gereja GKPS, apa mau juga ke Balige? Terus saya ya siapa aja kemanapun saya kan mau mengabdi. Oke. Nah, jadi akhirnya ke Balige. 19 tahun berapa? Jadi mulai saya bertugas di sana 79 sampai 82. Oke. Di sana saya memegang 2 rumah sakit. Oh ya? Karena rumah sakit apa aja dok? Rumah sakit pemerintah di Tarutung dan Balige. Itulah jaya-jayanya rumah sakit itu. Wah, terbaik malah di Indonesia. Full house, terlengkap. Siapa yang megang? Tapi yang megang berarti itu Dokter Polinto? Saya bukan direktur, saya sebagai konsultan bedah, kepala bagian bedah. Tetapi karena kepedulian saya yang mencari dana ke sana. Sehingga lengkap peralatannya. Itu rumah sakit Tarutung itu pemerintah. Bukan atas upaya pemerintah, upaya saya sehingga sudah bertaraf internasional. Oke. Jadi perlengkapan itulah rumah sakit yang lengkap. Sudah ada endoskopi, sudah ada cuci darah, semua ada. Itu tahun 79. Berarti 82. Sponsornya dari Jerman juga? Dari Jerman, dari Belanda, dari Lions Club. Itu upaya saya. Dan saya juga berani saya todong pemerintah. Kalau tahu siapa yang saya todong? EWP Tambunan. Kalau siapa yang bisa berargumentasi sama EWP Tambunan, saya lah orangnya. Siapa itu? Gubernur Sumatera Utara. Ayu itu kuliahnya di Medan, tapi tahun 94 udah di sana. Jadi itu tahun apa itu? Tahun berapa tuh? Nah, Ayu nggak kenal berarti. 79 lah itu. Oke, 1979 sampai 82. Jadi ceritanya begini.
Saya 78 pulang ke Indonesia. Aturannya mau ke Serbodolok. Jadi persyaratannya harus adaptasi dulu kan? Iya, kok dari luar ya? Karena dari luar, saya adaptasi tembak langsung di UI. Oh, ngambil UI, adaptasi di UI. Adaptasi di UI. Fakultas Kedokteran. Ya. Jadi tanyain saya apa yang sudah dikerjakan, saya kasih daftarnya. Banyak kali katanya. Banyak kali. Banyak yang mereka tak pernah kerjakan. Baru keluar saya dia. sudah kerjakan. Dan waktu itu 5 orang pun yang tidak ada punya gelar dokter. Apa? Dosen. 5 orang pun tidak ada dosen di UI waktu itu tahun 90-an yang punya gelar dokter. Tapi jadi dosen, jadi penguji. Profesor. Ya, tapi ahli memang mereka bidangnya. Kan dulu kan otomatis itu kalau dosen itu 8 tahun mengajar jadi profesor. Oh, berarti ada otomatis ya? Ya kalau sekarang nggak ada lagi otomatis. Enggak, harus ada akunnya, ada tulisannya. Betul, mereka nggak pakai disertasi gitu? Ya, boleh. Memang ya boleh. Boleh. Memang gitu awal-awalnya begitu kok. Oke. Siapa yang sudah dosen 8 tahun otomatis dapat gelar profesor. Oke, ya. Itu awalnya begitu. Lanjut, Dok. Jadi saya diuji. Polentino. Jadi saya diuji 6 orang profesor. Dokter Polentino. Iya. Ya, oke. Terus saya diuji 6 orang. Kepala bagian lah. Iya. Kepala bagian ortopedi, bagian tumor, bagian urologi, bagian anak, toraks, bedah toraks dan lain sebagainya. Jadi banyak yang menarik di sana. Karena saya sudah lebih banyak mengoperasi tulang, kasus tulang. Mereka nggak berani menyuruh saya bikin contoh lah bagaimana kamu operasi tulang, karena mereka sudah tahu karena dari daftar operasi yang saya bawa kan ada daftarnya. Jadi kalau kami di Jerman itu dulu supaya boleh dia maju ujian dari kepala leher sampai kepala paling sedikit 30 kali sudah melakukan operasi. Di bagian kepala sampai leher 30 kali. Nah, sudah itu di bagian dada paling sedikit 30 kali. Di bagian perut paling sedikit 170 kali. 70 kali yang besar-besar. Di bagian anggota badan paling sedikit 30 kali. Terus di bagian bedah plastik dan pembuluh darah juga 30 plastik kali. Juga bisa? Plastik juga bisa? Ya bisa. Oh my God. Semua. Jadi itu semua. Jadi itu mereka lihat itu daftarnya. Ya banyak kali katanya. Ya, memang begitu. Oke lah. Itu hanya persyaratan di sana. Oke. Terus? Ya. Terus ya. Singkat cerita. Saya karena saya memang rajin mau berkorban. Baru 4 tahun saya jalani sudah full. Jadi saya milih-milih lah kasus yang tak pernah saya tangani. Tapi itu memang butuh keberanian juga, Dok ya. Kalau dokter bedah juga. Kan kalau kita sudah menikmati itu kan sudah kita enjoy itu sudah begitu. Ya. Terus Dok, apa rasanya kalau darah itu? Biasa. Kita bukan saya bukan melihat orang berdarah. Saya melihat pasien yang butuh pertolongan. Maksudnya hanya ke situ fokusnya. Saya siapapun saya operasi, ibu saya pun saya operasi, saudara saya operasi. Wow. Malah saya lebih yakin mengoperasi waktu itu keluarga itu karena saya nggak percaya sama ahli bedah yang lain. Lebih bagus saya ngoperasi. Saya tidak ada. Jadi artinya untuk menangani siapapun itu saya tangani. Untuk menyelamatkan nyawanya supaya dia sehat. Tidak ada. Kalau sudah di meja operasi bagi saya itu pasien yang butuh pertolongan itu aja. Jadi bukan hubungan. Itu ibunya loh sudah dimotong ibunya kayak gitu. Gak enak operasi, Dok. Aku pernah operasi sesar doang. Terus nggak mau lagi ke rumah sakit. Operasi sesar juga. Karena nggak ada yang operasi. Loh, berarti bukan hanya objin, tapi dokter bedah boleh masuk menjadi itu. Kan itu boleh. Operasi paling ringan lah itu operasi itu. Oh my God, paling ringan. Iya, 15 menit kan sudah selesai itu. Iya. Gitu keluar ya kan.
Bentar. Jadi waktu itu saya juga di histerektomi yang seksio sudah bukan pertama kali, satu kali di Siantar. Ada pengalaman ini nggak, Dok? Sudah banyak sebelumnya. Nggak, maksud Ayu, ada pengalaman yang paling menyedihkan, ada yang lucu nggak? Boleh nggak diuli-uli dikit sebelum sampai ke kasus? Kalau mau ditampilkan itu dikit-dikit semua aja, ngeri-ngeri kali lah. Nah, coba. Satu. Lebih ke psikologis sih. Ada itu yang paling ngeri. Ada dua laki-laki dewasa. Abang ipar lah. Yang nyopir itu adalah ipar dari seorang yang duduk di belakang. Yeah. Jadi istrinya kakak daripada supir. Jadi sekali karena perjalanan mereka jauh, naik Taft, jeep itu kan Taft. Taft, ya tahu. Pergi minggir entah mau buang air kecil, maaf kata itu barangkali pinggir mereka. Jadi turun semua, kemudian naik mobil semua. Sesudah naik mobil semua penumpang, supir pun sudah duduk, sudah jalan, tiba-tiba datang mobil truk dari depan, bawa banyak besi segitiga itu, yang panjangnya sampai ada 3 meter, ya. Entah bagaimana berpapasanlah mobil truk itu sama jeep tadi. Dari jeep tadi meluncurlah besi sebesar kursi ini, panjangnya hampir 3 meter, meluncur dari mobil truk itu menembus leher supir ini. Terus sesudah tembus ini menembus dada iparnya itu dari sini sampai ke belakang. Jadi mereka berjalan, yang satu maju ke sana, yang dari belakang gini. Oh my God, tapi ke rumah sakit? Dibawa ke rumah sakit, masih sadar dua-dua. Wow, kuat. Tidak berdarah yang tembus ini. Gila. Wah. Jadi dokter pas ngeliat itu gimana? Jadi saya pas tempat lain sedang main-main, jam 9:30 malam saya ditelepon, dipanggil. Oh, jadi kalau ada kasus saya cepat-cepat datang, nggak pernah saya tunda itu. Terus panggilan itu panggilan itu. Jadi memang panggilan itu. Wah, jadi saya video foto lagi. Tahun berapa itu, Dok? Masih ingat? Soalnya udah ada video. Ya sudah ada video. Tahun berapa tuh? Itu di rumah sakit 8. Itu di Dolok. Di Siantar. Di Siantar. Rumah sakit Insani itu. Insani, kan saya bikin namanya itu, Vita Insani. Ya, oke, terus. Di sana. Tahunnya masih ingat nggak? Tahun kalau saya nggak salah itu tahun 85 atau berapa itu, 85, 86 gitulah. Oke, terus. Jadi, wah ini bagaimana ini supaya aman? Saya panggil teknisi, coba potong dulu besinya itu, yang di sini. Kalau tidak kan tidak mungkin ditarik begitu kan, potong besinya pakai gergaji besi. Lama itu ya? Jadi karena ini paling gampang di permukaan, saya kalau ada berdarah itu susah, saya bisa terus tekan atau bagaimana. Jadi begitu pertimbangan saya, itu saya potong, tarik itu, suruh ke sana. Yang satu lagi suruh tidur dulu tempat tidur. Tapi dia dikasih obat sakit? Dia masih sadar kok. Tapi pakai obat sakit ya? Anti sakit juga. Jadi, kok dia duluan katanya. Nggak apa-apa, saya bantunya dua-dua, saya bilang. Jadi sesudah ini gampang bagi saya kan, untung nggak putus jalan napas sama Tapi berarti di permukaan aja? Di permukaan aja. Tapi tembus. Oh my God. Wah, cepat itu saya tanggulangi. Oke. Bawa
masuk itu ya sudah aman lah, bawa ke ruangan. Suruh masuk yang kedua. Yang tembus dari sini sampai ke belakang. Iya. Ya saya tangani lah itu, pasang semua. Ya selesai, aman. Pasang dread, pasang ini. Memang butuh keberanian. Ya. Apa inisiatif juga ya dok ya? Ya inisiatif juga. Jadi harus ada itu. Tidak hanya terstruktur gitu, bukan hanya teori, jadi tapi inisiatif kita harus juga. Seorang ahli bedah harus percaya diri. Itu. Dua. Bisa mengambil suatu keputusan yang terbaik pada saat yang tepat. Yep. Jadi cepat mengambil keputusan. Iya, untuk menyelamatkan ya. Menyelamatkan itu. Itu yang saya lakukan dan aman. Jadi karena itu menarik sekali, saya mintalah kepada kedua pasien itu. Ini kasus karena nggak sampai seminggu sudah pulang. Dua-dua sehat. Cepat sembuh dia. Jadi sudah sehat dua-dua. Orangnya masih hidup sekarang kali ya. Sampai sekarang. Wah gila tuh, keren. Karena masih muda waktu itu kan, ya 86, 85 lah itu barangkali ya. Karena rumah sakit itu mulai buka 84. Jadi rumah sakit ini 1984 buka. Dibuka itu. Namanya Vita Insani. Vita hidup. Vita Insani. Itu di jalan apa? Jalan Merdeka. Nah, jadi itu saya minta izin mereka. Boleh saya publikasikan ini? Mereka mau? Boleh? Boleh katanya. Boleh saya publikasikan sebar kemana-mana dengan foto-foto? Boleh? Katanya. Boleh. Terima kasih, saya bikin tanda tangan. Supaya jangan nanti gak ada tuntutan kan? Tak apa-apa. Jadi pulanglah mereka 1 minggu. Dibawa loh suatu keranjang durian. Durian? Hadiah. Untuk dokter? Untuk kerja rumah sakit lah. Keluarlah undang-undang peraturan baru dari Menkumham. Tahun? Tahun itu 2002. Di mana setiap pemegang saham di suatu perseroan harus dapat membuktikan setoran sahamnya ke rekening PT. Ya, kan gitu. Sementara kami sendiri yang founder itu nggak bisa ngebuktiin. Tak bisa. Tidak. Kami tidak perlu itu karena kami saling percaya. Cuma ada pembukuan yang benar. Ada pembukuannya. Nyatanya kan dikonfirmasinya jumlah saham yang disetor. Jadi berarti korek pembukuan itu kan? Iya, ada buktinya. Ada buktinya. Dan itu jadi masalah mulai. Jadi menjadi masalah mulai karena peraturan Menkumham harus sistem online. Jadi setiap orang pemegang saham harus ada bukti setoran ke rekening PT. Saham saya yang sampai 400 begitu, tadinya saya tidak mau 400 saham saya, 200 saja cukup. Tapi ada rekanan saya di Jerman, penyalur alat-alat rumah sakit, dia bilang sama saya, Alkes. Pak Girsang, ini ada alat-alat rumah sakit, mulai dari tempat tidur, bukan semua. Alkes lah ya. Ya, semua sampai tempat tidur, barang baru, stok lama. Stok lama tapi barang baru gitulah. Harganya, wah jauh 15%, 10-15% dari harga baru. Ada rumah sakit yang ditutup. Di Jerman. Terus itu dibeli Horace Insani. Ya, ada rumah sakit 200 tempat tidur belum pernah ditidurin. Cuma dijual. Terus ada alat-alat operasi, ada kain ini semua lengkap. Perlengkapan kan Alkes. Itu dari Swiss. Swiss itu kan negara netral. Jadi kalau ada keributan di Eropa, di Barat lah, itu tempat pelarian. Betul. Jadi orang-orang elite larilah ke Swiss. Jadi untuk mengantisipasi itu disiapkan pemerintah Swiss 50 rumah sakit di bawah tanah untuk menampung itu semua. Peralatan untuk rumah sakit 50 rumah sakit ini siap dilempar dari udara. Wow. Di dalam gunung itu semua. Wow. Jadi setiap tahun kan dia audit.
Setiap alat-alat kan 20% menyusut harganya. Jadi sesudah 5 tahun harganya tinggal 1 franc. Itulah dia ditawarkan ke dunia ketiga. Dan itu adalah Horace Insani. Cepat loh saya ke sana. Jadi supaya resmi, jangan saya sendiri aja yang bernego, supaya tetap saya ajaklah, kami rapatlah, kami berlima yang pengurus ya. Founder itu. Saya supaya ditemani Dr. Paulus lah membeli alat-alat ini. Dia juga medis, tahu mungkin ada alat-alat penyakit dalam dia juga perlukan ini. Jadi kami lihat dari sana, tempat tidur 200 biji, stainless steel, hidrolik lagi. Keren dong. Keren. Kualitas ya. Ada tempat tidur, ada lagi peralatan rumah sakit semua, ada cangkir, lengkap, sendok, garpu, itu lengkap semua. Tempat sampah itu F&B-nya pun lengkap ya? Semua kain-kain operasi, baju operasi, semua lengkap. Diborong lah itu dengan harga 10% aja. Wow. Jadi sudah berapa? Jadi karena begitu bergairahnya kami membeli itu. Tidak ada bukti. Beli semua. Datang delivery, tapi kalau begitu kasihlah down payment. Down payment boleh saya kasih, saya bilang. Waktu itu ada saya bawa kira-kira 100.000 euro. Tapi nggak cukup. Saya kasihlah down payment. Janji 1 bulan kemudian sesudah barang itu sampai di Indonesia dilunasi. Oke, tanda tangani komisaris utama dan direktur utama. Jadi dikirimlah ke Indonesia. Sampai di Indonesia, sampai di Belawan, mau dikeluarkan lah kan. Ini sudah sampai barang itu, kirimlah uang saya katanya. Jadi yang seharusnya ada pemegang saham baru yang mau menjanjikan sama saya akan store tanggal sekian, nggak masuk uang itu. Malah tapi bukan Pak ini. Jadi ada yang bukan Pak Sidadolok ini. Bukan. Ada lagi. Untuk belanja itu berarti ada pemegang. Banyak kan 14 orang yang baru masuk itu. Oke, terus berarti duitnya nggak masuk. Duit nggak masuk. Jadi barang ini nggak terbayar. Nggak bisa dibayar. Mau ditariknya pulang. Wah, itu kalau gitu saya tarik kembali katanya. Wah, malu lah saya pikirkan. Waduh, begini rupanya. Ke telepon lah mertuaku. Jerman. Nah, ini Pak, ini ada. Masih adanya, kan mereka ada tabungan kami di sana. Ya. Jadi mereka yang ngurus juga tabungan kami di Jerman. Jadi mereka dia punya pabrik dulu. Karena satu-satunya anak perempuan. Ya. Jadi setiap bulan ada di store-nya juga ke situ, ke rekening sebagai tabungan. Kami lah, itu sebagai warisan bayar di muka lah. Iya. Jadi, Pak, ini masih ada uang kami di sana. Ada. Ini karena ini harus dibayar ini katanya terpaksa. Sebenarnya enggak, itu jaminan masa tuanya masuk kami kan. Ada katanya. Ya, ini harus dibayar, tanggal sekian harus dibayar. Dilunasi lah itu di sana. Jerman. Iya. Oke, terus? Lunas lah. Kan masuklah barangnya. Tambahlah saham saya kan. Oke. Itu kan tidak masuk rekening PT di Indonesia. Kendala juga lah. Sama yang lain-lain itu pun. Itu yang 14 orang itu. Ada 10 orang juga itu dibayar tunainya. Untuk memudahkan. Tapi store semua. Ada pembukuan semua. Dokternya enggak? Yang lain-lain juga. Jadi mereka bilang, wah kok kami enggak ada daftar. Jadi si calon pemegang sahamnya kami. Kalau dilaporkan ke sana kan ya. Di mana hak suara kami kan? Hadir aja kalian sudah mengganti pengurus pun sudah kalian ikut. Kok jadi begini? Jadi hebatnya 3 minggu sesudah RUPS yang pertama itu yang diputuskan itu harus ini. Keluar pengakuan dari Menteri Hukum dan HAM. Bahwa? Saya direktur utama yang sah. Sang pengurus lama lah founder itu. Disitulah. Jadi sesudah jalan begitu, mulailah Aceh sudah 3 tahun kan. Ini masa jabatan kepengurusan lama ini sudah berlalu. Sudah habis katanya.
ini harus kita gantilah apa kita kata Pak Sida ini. Sida Dolok Sida ini. Dolok ini. Terus Gantilah ini. Terus ada satu perkataan, kalau kami nggak masuk dulu, rumah sakit ini nggak jadi buka. nah itu dia yang mulai Itu penyakit ya. pertambahan nilai itu ya kan merupakan agio saham itu. Dia sama anaknya 72.000 kan. Itu kapitalisasi katanya. Kalau kami tidak store itu tidak ada rumah sakit ini katanya. Berarti dia mau ikut terus. Paksakan lagi. Sehingga tambahlah saham dia 56 kan. Oh, dia masukin lagi saham. Jadi dikapitalisasi saham yang itu pertambahan nilai itu. Anaknya pun gitu. Jadi dia dapat tambah 20 dengan anaknya 72 lembar saham kan, 70 melebihi dokter. Itulah. Oke, melebihi kan? Melebihi. Dokter 400, jadi 720 US. Dia lah yang berarti dia yang menentukan. Ya. Jadi ini dan dokter robah agak sudah, lemah karena ada masalah gitu. Jadi saya bilang ini peraturan dari Menkumham. Saya katakan ini sudah disahkan ini. Wah, ini kan keputusan ini yang sah katanya. Dia tidak akuin itu. Jadi terus tutuplah pembukuan. Dipecatlah saya. 2003 dipecat. April. Karena mereka menghitung pertambahan nilai dari saham itu. Saham mereka menganggap pembukuan campur adul, nggak dilaporkan mereka, masih tetap calon pemegang saham. Dengan dalih itu pembukuan campur adul sehingga mereka belum terdaftar di sana. Ini kita pilih pengurus baru, sudah lewat masa jabatannya juga, sudah 3 tahun. Oke. Mereka jadi waktu serah terima itu dia kalah si Petrus, caretaker. Petrus ini? Petrus. Itu hanya 21 sahamnya. Oh, dia caretaker ya? Ya, caretaker, direktur. Ya. Jadi, saya nggak ada jabatan apa-apa. Lagi di PT. Sama yang 3 orang itu tadi direktur. Nggak ada jabatan yang lama ini nggak dikasih? Nggak dikasih. Jadi, mereka angkatlah itu, siapa tetap komisaris utama, caretaker direktur, si Petrus. Caretaker apa sih, Dok? Ya, yang melaksanakan tugas direktur utama. Oke. Caretaker direktur. Jadi kita sepakat memang supaya ini rumah sakit ini dikelola. Si Pak Sida Dolok ini direktur utama. Bukan. Sebentar. Sida Dolok, tapi bukan Petrusnya jadi direktur, caretaker direktur. Ya, caretaker. Tapi dia kan Pak Sida Dolok ini direktur utama, caretakernya komisaris utama. Oke, lanjut ya. Si Petrus ini jadi caretaker 3 direktur itu. Kan kami waktu erupsi itu kan dipilih 3 orang, direktur medis, direktur keuangan administrasi, saya direktur utama. Jadi 3-3-nya ini dikasih, tapi dirangkap tugas oleh si Petrus ini. Iya. Dia semua megang. Dia 3 berhentikan, dia megang ketiga jabatan ini. Direktur keuangan, direktur medis, direktur apa tadi? Administrasi dan keuangan. Dan saya direktur utama sudah diganti sama si itu. Dia juga? Dia juga semua. Sama Sida Dolok, komisaris utama. Jadi operasional rumah sakit PT Horst Insani ini sekarang dipegang oleh Sida Dolok dan Petrus? Oke, baru nyambung. Itu kan? Tahun 2003? Tahun 2003. Terus kita sepakat supaya karena memang rumah sakit itu adalah badan usaha dari PT, sesuai dengan akta notaris, kita sudah sepakat untuk mendatangkan seorang yang profesional sebagai direktur rumah sakit. Biar aman ya. Biar aman, katanya. Jadi itu pun kolusinya mereka. Tapi tidak ada kemampuan ini. Jadi sebentar, 2003 itu dokter dipecat dan tidak lagi ada di rumah sakit itu sebagai dokter sekalipun. Ya, dokter masih boleh awalnya. Mengabdi. Praktek boleh. Bukan praktek saya, 2 orang praktek saya kan ada. Ya. Sebagai direktur pun tetap. Berapa tahun itu? Itu mula-mula tahun 2003 itu di situ saya sudah mulai diteror. Apa terornya? Gak boleh berpraktek lagi. Kenapa? Alasan terornya apa tuh? Sesudah tidak boleh berpraktek di rumah sakit. Yang neror? Ya nggak dikasih izin lagi. Direktur itu sesudah itu sepakat mau diangkat direktur yang profesional, diangkat direktur profesional orang luar. Dokter Ontang waktu itu, Ontang Tapubolon. Oke. Terus? Diangkatlah dia sebagai direktur
awalnya sampai ada apa rapat umum pemegang saham untuk memilih pengurus yang sah. Itu tanggal apalah 27 November 2004. Di situ lebih kejam lagi. Saya tidak punya jabatan apa-apa. Si Ontang ini dibikin jadi direktur utama. Padahal tak ada sahamnya. Jadi tidak ada sahamnya, diangkat jadi direktur utama. Tapi pelayanan rumah sakit masih seperti biasa, ya, excellent service, atau masih ada berkurang atau apa? Wah, turunlah, kemampuannya nggak ada kok. Oke, terus. Jadi si Petrus jadi apalah, jadi komisaris pula. Padahal sahamnya cuma 21. Kan sudah bertentangan semua. Berarti saham dokter itu nggak dihitung mereka? Saham saya dihitung ada, tetapi saya nggak dipilih jadi pengurus. Ikut sampai dalam PT. I know. Nah, jadi terus diangkatlah siapa itu menjadi direktur utama, si Ontang Tapbolon. Dia adalah direktur PT dan direktur rumah sakit. Operasional langsung ya dia. Operasional langsung. Komisaris utamanya terus sudah dulu. Itu tahun 2004. 27 November. Terus? Oke. Selanjutnya? Saya dengar dokter juga kan di penjara, kenapa itu? Nah, itu nanti dulu. Nah, sudah sampai di sini dilaporkan mereka lah ini ke Menteri Hukum dan HAM. Kepengurusan baru ini? Iya. Oke. Nah, sudah. Oke. Jadi berjalan itu. Ini di situ sudah mulai bikin aksi mereka. Aksi apa? Dihilangkan prasasti. Prasasti yang di depan rumah sakit itu pendiri itu. Prasasti pendiri kan? Pendirian gedung. Peletakan batu pertama gedung rumah sakit Horas Insani kan ada prasasti di situ 5 orang pendiri. Oh, dibuang mereka? Dihilangkan, Pak. Diganti mereka gitu? Gak ada. Pas waktu itu saya di India. Ada kongres internasional di India itu laparoskopik. Saya di India sama ibu. Terus ada perawat kasih tahu, itu prasasti peletakan batu pertama rumah sakit Horas sudah gak ada lagi, sudah dihilang, sudah didompol dengan semen. Terus lambang-lambang kedaerahan itu pun, kearifan lokal itu ada kan, Simalungun itu ada filosofinya, Habonaran, Debona itu kasih tempat akhir itu tapak Raja Sleman itu dihilangkan, diganti gambar pemandangan Cina. Petrus itu Cina. Ya. Oke. Dia dokter juga nggak sih? Dokter umum. Dia wakil saya 10 tahun di Vitensani. Dia menikmati bonus saya dividen. Oke, kita lanjut jadi terus. Jadi sampai begitu. Setelah dari India itu dihilangkan apa lagi? Dihilangkan. Saya gugat. Dijatuhi dokter gugat juga. Tahun berapa? Tahun 2005. Dihukum juga dia 3 bulan. Tapi masa percobaan aja. Masa 3 bulan aja menghilangkan apa itu kan. Oke, jadilah begitu, mulailah diteror, saya nggak boleh berpraktek sama si Ontang ini. Berarti dokter itu dianggap residu ya? Kayak residu, udah Wah, itu sampai 2005, bulan Mei, saya nggak sabar lah kok di rumah sendiri nggak boleh. Tapi nama saya tetap ada di billboard sebagai dokter yang terakreditasi sebagai ahli bedah. Di balik layar panas ini ya? Ya. Jadi saya, ini nggak benar lagi nih. Jadi waktu RUPS tutup buku tahun 2003, kan bukan saya lagi direktur. Ya. Saudara Petrus. Berapa? Berkurang? Penghasilan? Nggak sampai target. Saya menargetkan 18,6. Naik 30%. Itu turun? Turun 18,5. Masih lumayan. Karena Valentine aja kan. Sehingga bisa tertutupi utang itu. Cicilan bisa dibayar semua. Oke. Tapi siapa ini sudah diangkat dia menjadi direktur utama, direktur rumah sakit dan itu. Kan kalau saya mau berpraktek di rumah sakit itu kan harus ada izin dari pimpinan rumah sakit. Dokter Petrus ini? Siapa? Si Ontang. Si Ontang lah di situ. Terus? Jadi berarti dia nggak dikasih izin lagi? Dia nggak dikasih rekomendasi ke dinas kesehatan. Jangan kasih itu izin berpraktek katanya.
Saya pun pelang nama saya pun sudah diturunkan. Anda itu orang berhati baik dan dimakan oleh harimau. Ya. Jadi sudah begitu, saya nggak iya lagi nih. Saya pikir saya adukan juga lah dia. Ikut juga dia dalam menurunkan apa itu prasasti itu. Si Dokter Petrus ini. Petrus sama si Ontang ini. Oke. Ya, jadi nggak betul lagi ini, saya pikir saya carilah pengacara Juniman Girsang. Juniman Girsang. Saya tahun 2005 Mei. 2005 Mei. Didaftarkanlah ke pengadilan. Saya gugat perdata. Apa yang digugat? Bahwa kepengurusan mereka tidak sah. Jadi waktu ini dulu. Kepengurusan tidak sah, tapi memang mereka sudah keluar dari Kemenkumham. Iya. Sudah keluar. Jadi